Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas, bisa menjalankan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, tidak tatap muka dalam pembelajaran daring. Kebetulan kali ini menggunakan video. Dimohon anak-anakku semua bisa melihat dan mendengarkan dan menyimak juga, dan kalau ada materi yang disampaikan yang kurang paham nanti bisa dijelaskan di classroom atau bisa ditanyakan di classroom, ya silahkan. Nanti kalian buat catatan di buku kalian, ada beberapa materi yang harus kalian pahami dan harus kalian catat. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelum dimulai kegiatan pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kelancaran dan kegiatan pembelajaran daring ini. Dan mudah-mudahan selalu semangat untuk kalian ya, selalu semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Baiklah, berdoa mulai. Alhamdulillah, pembacaan doa secara bersama-sama di dalam hati masing-masing. Sebelum kita mulai, nanti kita absen dulu di akhir ya, absen sama ada soal latihan. Nah, untuk pertemuan kali ini pembelajaran mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah daring dan tatap muka atau luring. Materi 1 sampai dengan 5 pertemuan ada tentang K3LH, kesehatan keselamatan kerja di lingkungan hidup, serta pengenalan komponen-komponen komputer. Nah, pada pertemuan kali ini judul kegiatan yang akan dipelajari yaitu menerapkan perakitan komputer. Jenis kegiatan nanti kita buatkan kerja kelompok ketika nanti kita ada pembelajaran luring di lab ya, di sekolah, dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dengan diadakannya nanti tujuan kegiatan ini, peserta didik dapat menjelaskan komponen PC, komponen personal komputer, baik hardware ya, hardware terutama, dan peserta didik dapat menjelaskan tata cara merakit komputer dengan baik. Nanti kita dipraktekkan insya Allah dalam keadaan luring, dan nanti ada tutorial juga, tutorial bagaimana cara perakitan komputer yang baik dan benar sesuai dengan prosedur. Langsung saja. Oke. Di slide pertama sudah disampaikan tujuan kita pembelajaran, yaitu untuk merencanakan atau untuk menerapkan perakitan komputer, di mana siswa dapat menjelaskan komponen komputer juga ya, komponen PC, dan tujuan nanti diharapkan tahu teknik cara merakit dengan baik. Nah, sebelum kita ke inti permasalahan yang akan kita pelajari, kita harus tahu dulu bahwa sistem komputer ya, sistem komputer di mana tujuan dari dibuatkannya komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung elemen-elemen
yang terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Kira-kira di apa nih namanya? Kalian tahu apa itu perangkat keras? Kalau kalian nanti dipelajari apa itu perangkat keras dalam komputer nih ya. Secara arti bahwa perangkat keras atau hardware artinya yaitu bisa dilihat dan bisa diraba. Kalau dalam kehidupan hari-hari mungkin kan bisa memperhatikan di samping kalian atau di depan kalian atau yang diduduki ya, atau yang biasa dipakai di kelas, itu ada perangkat keras juga, artinya bisa dilihat dan bisa diraba. Tapi maksud di sini perangkat keras di sini atau hardware ini yaitu perangkat keras yang ada di dalam CPU. Apa itu CPU? Central Processing Unit. Ini dikotakan, yang dikotak ya. Nah, itu CPU. Nah, perangkat lunak. Kalau perangkat lunak atau software yang menjalankan perangkat keras tersebut. Dan ada juga yang terakhir yaitu brainware atau pengguna. Nah, kalau dalam kendaraan mobil itu diibaratkan perangkat kerasnya bodinya, berarti ya, yang menjalankan atau mengoperasikannya mesinnya, yang menjalankannya mesinnya, dan yang penggunanya yaitu driver atau supirnya. Itu kalau dalam kendaraan ya, diibaratkan dalam kendaraan ada perangkat kerasnya hardware, berarti bodinya ya, bodinya, bodi mobilnya nih, ibaratkan nih ya. Ada perangkat lunak, softwarenya, berarti mesinnya yang menjalankannya, dan ada pengguna atau brainware. Nah, semua ketiga itu sistem itu berarti harus saling kesinambungan, saling menyatu dengan tujuan kemana kita ke arahnya gitu. Nah, sama komputer juga ya, komputer itu juga sama. Tujuan utama itu mengolah data sehingga menghasilkan informasi, baik itu berupa berita atau data yang dibutuhkan oleh setiap konsumen. Apalagi zaman sekarang, zamannya komputer ya, kita tidak lepas dengan yang namanya komputer gitu ya. Kalau di handphone nih, mungkin kalian setiap hari menggunakan handphone ya. Nah, sama dalam perangkat handphone juga ada perangkat kerasnya, yaitu handphonenya sendiri, itu perangkat keras yang kalian pegang dan dilihat. Ada perangkat lunaknya atau softwarenya. Tentunya kalian tahu kan softwarenya. Ada dulu mah ada Android ya, Android. Tipe apa itu perangkat softwarenya? Androidnya. Nah, kita brainware yang menggunakannya, mengoperasikannya. Nah, itu berarti sama. Android juga kan ada beberapa tingkatan ya. Ada Android 1.0, ada Android 1.1, ada Android 1. Sampai dengan Android 1.8 loh. Terus ada lagi Olivo ya, mungkin kalian sering dengar ya. Dan banyak lagi Android itu. Kalau dulu mungkin sebelumnya zamannya Android ada Symbian, Nokia dulu ya, ada BB. Nah, itu. Jadi itu namanya software perangkat lunak. Artinya bisa dilihat oleh kita tetapi tidak bisa dipegang. Maksud di sini tidak bisa dipegang berarti tidak bisa dipegang oleh kita masuk ke dalam aplikasi itu, kepada software tersebut. Paham kira-kira maksudnya ya? Jadi ingat bahwa sistem komputer ada 3 komponen utama dalam sistem komputer. Ada perangkat keras, hardware. Perangkat kerasnya contohnya seperti mungkin casing ya, luarnya, ada motherboard, ada hard disk, ada prosesor. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Tapi perlu ketahui bahwa sistem operasi itu dalam komputer ada Windows XP. Nah, ketika kita menyalakan komputer biasanya muncul kan Windows. Nah, itu sistem operasi yang menjalankan hardware atau perangkat keras yang ada di dalam CPU. Ada Ubuntu, ada Debian, ada Windows. Yang terkenal mungkin kita Windows ya, Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya. Nah, itu sistem operasi. Kalau pengguna brainware manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer.
Selanjutnya, sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu sebelum kita terjun ke lebih dalam lagi tentang komputer, kita harus tahu sejarah komputer. Nah, adik-adik semua, ya, ini hanya sekedar pengetahuan saja. Jangan sampai kita ada perkembangan sistem komputer dari awal sampai akhir tidak tahu. Nah, sebenarnya perkembangan sistem komputer sekarang itu sudah mulai berkembang, itu sistem perkembangan ada generasi kelima. Nah, pada dasarnya, pada awalnya generasi pertama itu kalau tidak salah mulai dari tahun 1946, ini generasi pertama ya, sampai 1959. Bentuknya seperti tabung, seperti vakum, dan ukurannya sangat besar sekali waktu itu. Kita bayangkan komputer seperti rumah ya. Waktu itu di generasi pertama, di perkembangannya sangat besar sekali, mungkin membutuhkan biaya yang lebih besar juga ya. Dan masih karena sistemnya masih analog juga mungkin ya. Nah, itu sistem komputer generasi pertama. Komputer pertama seperti ini, ukurannya besar. Nanti kalian bisa searching di internet seperti apa komputer generasi pertama. Sudah jelas bahwa generasi pertama itu ukurannya besar ya, prosesnya lambat dan sebagainya. Ada vakum-vakum di sana, di sini di dalam rak tersebut. Nah, yang kedua ada generasi kedua. Generasi kedua ini yaitu generasi, kalau tadi yang generasi pertama masih menggunakan perangkat yang menggunakan tabung seperti vakum ya. Yang kalau generasi kedua sudah berbentuk transistor yang mulainya dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, ini sudah mulai mengenal bahasa pemrograman pada generasi kedua ini. Kinerjanya lebih cepat daripada dengan generasi pertama. Mungkin kalian belum ini ya, pada waktu pertama Bapak juga mungkin belum lahir pada generasi pertama dan kedua ini ya, masih zaman dulu, mungkin jadul ya, anak jadul, masih jadul perkembangannya. Selanjutnya ada generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini sudah mulai berkembang lagi perkembangannya, sudah menggunakan IC, komponennya menggunakan IC, integrated circuit, dan ukurannya lebih kecil daripada generasi pertama dan generasi kedua. Kalau tidak salah, perkembangannya dari tahun 1965 sampai 1971 nih perkembangannya ya. Komputer ini ya generasi ketiga ini 71 sampai dengan 65 sampai dengan 71. Nah, tadi ukuran besar nih yang generasi pertama nih ya, perlu kalian ketahui beratnya, beban beratnya generasi pertama sampai 30 ton. Kita bayangkan ya, ukuran besar 30 ton ya, kira-kira berbentuk rumah kan ya, komputer pertama itu beratnya. Kalau generasi kedua semakin kecil, generasi kedua semakin minimalis ya, tapi masih ukurannya berat juga, besar juga ukurannya. Generasi 3 semakin lebih simpel, lebih kecil, karena sudah menggunakan komponen IC. Jadi tahun 1965 sampai 1971. Nah, generasi keempat atau 4 ya, generasi keempat ini tahun 1971 ya, mulai rilisnya, dibuatnya sudah Bapak juga mungkin belum mengalami ya. 71 belum lahir, jadi tidak tahu berbentuk seperti komputer seperti apa 71. Dan yang selanjutnya ada 5, generasi kelima. Nah, generasi kelima ini generasi yang sekarang ini. Nah, itu ya. Jadi perlu kalian ketahui sejarah komputer itu mengenali baru sampai dengan generasi kelima yang sekarang masih dalam perbaikan. Sudah ada laptop, notebook, mungkin generasi kelima ya. Entah kedepannya seperti apa. Maka kalian bersyukur ya, kalian lahir di era zaman teknologi, era zamannya 4.0, 4.5, 5.0, teknologi. Kalian di zaman teknologi lahir, alhamdulillah ya. Jadi kalau kalian mungkin gaptek lah. Kalau zaman Bapak mungkin mengenal komputer juga baru baru perkuliahan mengenal komputer juga pada waktu itu ya. Berarti kalian bersyukur ya lahir di zaman teknologi. Nah, kalian harus bisa memanfaatkan zaman teknologi ini ya.
zaman eranya teknologi bisa memanfaatkan. Jadi kadang-kadang kita tahu bahwa teknologi itu ada baik dan buruknya. Baiknya mungkin bisa, contoh saja, kita komunikasi dengan teman, dengan orang tua kalian yang lagi kerja jauh kan bisa cepat. Itu apa akibat dari manfaat dari teknologi. Bisa data bisa disimpan di dalam komputer. Kalau tidak ada komputer, data disimpan bertumpukan, mungkin data bisa bergunung-gunung ya, datanya arsip ke kertas ya, sampai bergunung-gunung. Tapi dengan komputer itu dengan sepesian mungkin. Nah, setelah kalian tahu sejarah komputer seperti itu, kalian juga harus tahu tentang cara kerja komputer. Nah, ini ya, tadi sudah disampaikan bahwa sistem komputer ada 3, ada perangkat keras, ada perangkat lunak, dan ada brainware, manusia, brainware ya. Nah, sekarang secara kerja sistem komputer. Pada dasarnya sistem komputer itu ada input, masukan nih. Ada input, masukan. Ada processing. Ya, ini di input dan output ini. Ada processing, central processing, dan ada output nanti yang menghasilkan. Ya. Contoh, apa perangkat input itu? Perangkat masukan itu. Kalian pernah mengetikkan ya dengan menggunakan tangan, jelas ya, ngetik pasti menggunakan tangan. Ketika kita input data di keyboard ya, papan ketik. Nah, papan ketik, nah itu termasuk ke dalam input, masukan. Kita mengetik ya dengan 10 jari, input data dan menggerakkannya dengan mouse. Nah, itu berarti masukan, kita menggerakkan, menginput masukan. Nah, akan diproses oleh komputer, oleh CPU, oleh Central Processing Unit ya, dikontrol oleh Central Processing Unit. Nah, kalau sudah selesai dikontrol, apakah mau disimpan di dalam memori atau mau disimpan permanen di dalam hard disk? Nah, itu tergantung gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita disimpan itu kita pasti ditampilkan dulu, di output dulu. Ditampilkan dulu hasil inputan tadi. Setelah diproses mungkin tampil di dalam layar. Ya. Mungkin tampil di dalam layar berbentuk teks atau gambar atau berbentuk ketikan. Nah, tampilkan di dalam layar. Nah, setelah itu baru di output dikeluarkan, tampilkan. Nah, mau disimpan di dalam memori atau di dalam hard disk ya. Di dalam memori itu penyimpanan data secara sementara ketika komputer dalam keadaan menyala. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa ketika komputer dalam menyala itu pasti disimpannya dalam memori. Nanti akan dijelaskan pembahasannya ke bawah. Jadi ingat bahwa sistem komputer itu ada input, ada proses, ada output, keluaran. Ya. Input memasukkan melalui keyboard atau mouse, menjelang masukannya diproses oleh CPU, Central Processing Unit. Di dalamnya ada prosesor, ada motherboard, ada hard disk, banyak komponennya di dalamnya ya. Nanti Bapak jelaskan mana itu CPU, dan memori juga termasuk dalam prosesnya juga. Nanti dikeluarkan, ditampilkan melalui monitor atau LCD. Nah, setelah ditampilkan mau dicetak menggunakan printer ya silakan. Nah, printer atau monitor termasuk ke dalam output. Ya, paham kira-kira anak-anakku? Nanti kalau kalian belum paham sistem komputer seperti ini, nanti bisa ditanyakan ya. Ini diagramnya. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam CPU. Nah, CPU atau Central Processing Unit sebagai pengontrol atau memasukkan input data ya di keyboard, diproses oleh CPU. Nah, apa sih CPU itu? Nah, CPU itu ini satu CPU, ini disebutnya satu CPU. Karena di dalam satu CPU ini ada motherboard. Ya, ini ada motherboard. Ada VGA card, ada RAM, tadi memori yang disebutkan tadi ya. Nah, itu berarti ada di dalam CPU. Ada power supply, pembangkit listriknya, ada casingnya, rumahnya. Nah, itu
Ini disebutnya dalam satu CPU, dalam satu CPU semuanya itu. Ada komponen-komponen komputer di dalam CPU itu. Power supply menyuplaikan arus listrik ya dari terminal listrik, dirubah oleh power supply asalnya arusnya AC, arusnya bolak-balik ya. Karena arus yang dibutuhkan oleh CPU itu arusnya DC, maka membutuhkan yang disebut dengan power supply. Ya. Mensuplai arus AC, arus bolak-balik menjadi arus DC karena komponen-komponen yang ada di dalam CPU membutuhkannya arus DC. Nah, casing itu rumahnya. Ibaratkan dalam rumah itu, dalam satu keluarga kita pasti tinggal di rumah ya. Wadah, bisa kehujanan, takut kehujanan, takut kepanasan, maka dibutuhkan casing. Ya, dibutuhkan casing. Selanjutnya ada CD dan DVD untuk memutar kaset, compact disc untuk mengakses kaset atau DVD. Ada RAM menyimpan data sementara, ada VGA card penghubung antara monitor dengan CPU, ada sound card untuk pengeras suara, ada prosesor ya. Ada prosesor ini memproses input data menjadi output data. Nah, itu yang ada dalam CPU. Nanti lebih jelasnya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa input device adalah peralatan yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Nah, jadi sekali lagi bahwa sistem komputer itu ya, tadi di diagram blok ada input device. Nah, sekarang pada slide ini akan menjelaskan apa saja sih input device itu. Input itu kan memasukkan, device itu perangkat atau alat, peralatan. Apa saja sih yang input device itu? Nah, input device itu perlu kalian ketahui bahwa pertama mouse. Tadi sudah disampaikan kan ya di diagram blok. Sudah disampaikan oleh Bapak ketika kita menggerakkan si kursor, itu berarti termasuk ke dalam input device yang memasukkan peralatan, menggerakkan. Dan mouse juga banyak tipenya ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar, mouse itu ada VS2. Nah, VS2 seperti ini. Gambarnya biasanya ujungnya itu warna hijau. Kadang-kadang yang mouse dulu itu, yang bukan dulu ya sebenarnya, masih dipakai juga oleh konsumen, mouse itu yang warnanya biru. Tapi kebanyakan sekarang mouse itu sudah berbentuk USB. USB itu Universal Serial Bus. Dan ada juga mouse Bluetooth. Kalau mouse Bluetooth mungkin tanpa menggunakan kabel, itu mouse Bluetooth. Jadi sekali lagi, yang termasuk ke dalam input device salah satunya itu mouse. Sedangkan mouse itu berfungsi memberikan perintah kepada komputer. Ya, kalau di laptop, di mana mouse-nya di laptop? Sebenarnya laptop atau notebook tidak perlu membutuhkan mouse. Ada touchpad, jadi gerak-gerakan kursornya oleh kita. Ya, seperti apa kan ini menggunakan touchpad ya, tidak menggunakan mouse untuk menggerak-gerakan kursor ini yang berjalan itu. Nah, itu ya termasuk ke dalam input, salah satunya itu mouse. Yang kedua keyboard, memasukkan data. Keyboard juga sama, ada keyboard VS2 ya, ada keyboard USB berbentuk USB seperti ini ujungnya, dan ada keyboard Bluetooth tanpa menggunakan kabel atau wireless ya, keyboard. Nah, ini memasukkan perintah secara langsung ke dalam komputer yang berupa karakter baik angka maupun huruf ya. Ketika memasukkan kita data atau huruf ataupun angka pasti menggunakan keyboard. Jadi sekali keyboard ada 3 macam, ke PS2 bentuknya ya, ada USB dan keyboard Bluetooth. Nah, jadi kedua input device itu yaitu keyboard. Yang selanjutnya ada trackball USB. Nah, ini trackball hampir sama dengan mouse ya, bentuknya yang menyerupai bola sehingga pemainan pointer menjadi lebih gede. Yang sering digunakan untuk main game dulu ya, atau mouse menggunakan trackball, tapi sekarang jarang digunakan. Nah, itu termasuk ke dalam input. Selanjutnya ada scanner. Nah, itu termasuk dalam input untuk menyeken atau memfotokopi. Nah, itu termasuk dalam input device ya. Mungkin kalian lihat ya, ketika kita di-scan data yang mau bentuknya berwarna, berarti menggunakan scanner. Selanjutnya ada gamepad. Nah, ini sering main PS ya, main PS atau stick PS. Nah, joystick ya. Nah, itu termasuk ke dalam input juga. Jadi ketika kalian main PS, ketika menggerak-gerakan menggunakan stick, ya itu termasuk ke dalam input device atau memasukkan data. Selanjutnya gamepad. Main gamepad ya. Dulu sering menggunakan gamepad ini. Bersama dengan mouse kerjanya ya.
Selanjutnya ada webcam, kamera. Nah, kalau ada kamera depan di laptop, nah atau dimanapun bentuknya, itu termasuk ke dalam input device. Webcam berfungsi memudahkan kita dalam mengolah pesan cepat seperti chat media video atau tatap muka melalui video secara langsung dan sebagai alat memperasa sebuah media secara langsung, webcam. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada input, tadi sudah disampaikan oleh Bapak, ada output. Output itu berarti mengeluarkan, menampilkan, itu output. Peralatan yang digunakan untuk melihat hasil pengolahan data. Jadi data yang input tadi melalui keyboard atau mouse diolah oleh prosesor atau CPU, ya, di output dikeluarkan baik berupa gambar atau teks atau bentuk berupa suara. Kira-kira menurut rekan-rekan apa kira-kira menurut anak-anak anakku kira-kira apa itu output? Monitor jelas menampilkan gambar ya. Monitor itu bentuk-bentuknya banyak, ada monitor CRT, dulu ada monitor CRT katoda ray tube berbentuknya kembung besar berat. Kalau yang kedua berkembang lagi monitor LCD ya, ada segi kotak LCD, itu ada LED yang lebar ke samping, nah itu monitor. Sekarang yang seperti ini, yang CRT ini sudah jarang digunakannya karena listriknya banyak berat mungkin ya. Nah ini mengalami perkembangan juga, ada LCD seperti ini ya, mungkin kalian TV ya, TV ya, itu ada yang LCD, ada yang LED, itu termasuk ke dalam output karena menghasilkan gambar ya. Ya itu. Selanjutnya apa sih yang termasuk ke dalam output lagi? Ada printer. Printer ya, mencetak. Ketika mencetak data atau dalam kertas pasti dimasukkan ke dalam printer. Printer itu ada printer inkjet printer, nah yang digunakan oleh kita ini ya, mungkin ketika ada tugas membuat makalah atau membuat tugas perlu di print, dicetak, biasanya kita menggunakan inkjet printer. Ada printer bentuknya banyak juga, ada dot matrix ya, seperti di kasir-kasir biasanya menggunakan dot matrix seperti ini. Ada laser dan banyak sekali ya printer itu. Nah itu termasuk ke dalam output. Nah, proyektor atau infocus ya. Nah proyektor ketika mungkin kalian lagi kemarin ada kuliah luring tatap muka waktu di lab mungkin menggunakan proyektor atau infocus ya. Nah itu termasuk ke dalam output juga. Setelah itu apalagi yang mengeluarkan suara, speaker. Nah speaker berarti mengeluarkan suara, termasuk ke dalam output atau audio. Nah, jadi input output ini adalah bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk menerima atau mengirimkan data keluar sistem. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di dalam belakang CPU ya, ada port-port di sini, ada port ya. Nah, sebagai input outputnya mungkin port ini ya, sebagai I/O, input output. Mouse tadi dipasangnya ke dalam, ada PS2 kan mouse ya, ada PS2 untuk keyboard. Ada parallel port, ini mungkin jarang digunakan kalau sekarangnya. Dulu kan printer ada yang parallel seperti ini ya. Ada serial port juga, ada VGA port. Nah ini mungkin ada USB port ya. Ini termasuk ke dalam input output ya, memasukkan dan mengeluarkan. Ada untuk LAN card, jaringan komputer, dan untuk speaker. Nah ini input outputnya. Nah di dalam input output itu ada LPT kabel, tadi kabel yang menghubungkan ke parallel port pada PC yang digunakan untuk printer. Nah, dulu mungkin printer itu kabel datanya berbentuk seperti ini yang disebut dengan LPT kabel. Oh, sekarang jarang yang menggunakan LPT kabel seperti ini ya. Nah, ini untuk COM kabel digunakan untuk serial port pada PC, digunakan untuk modem dan mouse. Mouse dulu seperti ini, tapi sekarang sudah USB semuanya ya. Jarang, sekarang sudah hilang. Kebanyakan sekarang itu kabel-kabel data printer maupun kabel data mouse, keyboard itu berbentuk USB. USB ada yang tahu apa USB itu? USB itu Universal Serial Bus. Berarti fungsinya menyeluruh, universal. Ya. Jadi sekarang itu yang berbentuk keyboard maupun mouse, ujung kabelnya ya yang tadi dipasangkan ke input output yang tadi ini. Nah kebanyakan ya input output ini itu sudah berbentuk USB sekarang itu.
Jadi kalau kalian beli keyboard atau mouse pasti berbentuknya kebanyakan sudah berbentuk USB. Jarang yang PS2 atau jarang yang seperti ini ya, jarang ini kan jarang digunakan, atau jarang sudah di upgrade kan ya port belakangnya. Nah itu termasuk input dan output. Jadi kalau kalian beli pasti yang ini yang PS2 kabel ya. PS2 itu mouse itu biasanya ada yang berwarna hijau mouse ya, kalau keyboard berwarna ungu. Tapi sekarang sudah jarang menggunakan port keyboard atau mouse berbentuk PS2. Selanjutnya ada VGA kabel. Kalau VGA kabel itu penghubung antara monitor dengan CPU. Jadi yang menghubungkan dari monitor dan CPU itu menggunakan kabel ini, VGA, Visual Graphic Adapter. Ya. Jadi yang menghubungkan nanti di sini sudah dilihat kan ada VGA kabel itu mana di sini. Nah, ini VGA kabel. Jadi kabel VGA ini yang nanti terhubung terhadap CPU. Ya. Sehingga bisa terhubung dari CPU ke monitor atau ke LCD atau ke LED menggunakan VGA kabel ini. Ya. Nah, itu termasuk ke dalam output juga ya. Terus DVI kabel, mungkin HDMI kabel yang sekarang itu kebanyakan sudah HDMI, audio kabel, suara sound, ada LAN kabel untuk jaringan ya. Nah setelah output, jadi sekali lagi ada input, ada output. Input tadi sudah jelas komponennya, ada keyboard dan mouse ya, ada joystick, ada webcam, itu perangkat input. Kalau perangkat output ada speaker, suara, menghasilkan suara, ada printer, mencetak, ada banyak lagi selain itu ya. Nah itu termasuk ke dalam output. Nah setelah output ada Central Processing Unit atau CPU. Ini ya, perlu kalian ketahui bahwa di dalam CPU yang tadi ini ya, yang kalian lihat ya, yang di dalam CPU ini ini yang di dalam CPU ini ya, di Central Processing Unit ini salah satu ada komponen yang sangat penting sekali dan bahkan itu menjadi otak komputer ya. Otak dari sebuah komputer itu ada komponen dalam CPU yang namanya yaitu prosesor, ya. Jadi prosesor itu otak dari sistem komputer yang pada umumnya disebut prosesor. Di dalam prosesor itu tipe atau model mereknya berbagai ya. Contoh seperti motor kan kalian tahu ada Honda, ada Yamaha ya, ada apalagi banyak pokoknya. Nah ini sama, di dalam komputer juga ada prosesor yang memberikan nama komputer itu, ada prosesor Intel, ada AMD, ada Cyrix ya, dan ada Apple. Nah itu termasuk di dalam prosesor. Jadi otaknya komputer itu ada prosesornya ini. Nanti Bapak ketika praktek ya, ketika kita luring di lab, mungkin nanti akan disampaikan seperti apa prosesor itu. Memproses yang fungsinya itu memproses input menjadi output. Jadi sangat penting sekali ini prosesor ya. Kalau tipe atau mereknya ada AMD, ada Intel, ada Apple komputer, ada Cyrix. Nah selain di dalam CPU itu, selain prosesor, ada yang penting juga ini, ada motherboard atau papan induk ya, motherboard atau papan induk. Nah kalau bentuk motherboard seperti ini sih ya. Kalau mereknya ada Asus, ada ASRock, ada Zotac, ada Intel, ada Gigabyte kalau mereknya, vendornya. Nah ini motherboard yang ada di dalam CPU ya. Satu perangkat ini satu komponen yang berbentuk mother itu artinya papan, board itu artinya mother itu induk, mother itu adalah induk, board itu adalah papan. Jadi pada prinsipnya komponen-komponen peripheral yang ada di dalam CPU itu baik prosesor, terus memori ya, dan komponen-komponen itu terpasang di dalam motherboard ini
Karena di sini ada soket-soketnya nih, lihat ya motherboard. Mother itu kan tempat penyimpanan komponen-komponen atau perangkat-perangkat yang ada dalam CPU. Nah ini di motherboard. Di sini contoh ada slot memori, berarti tempatnya memori dipasangkan di sini, memori slot. Ada CPU soket. Nah, prosesor tadi yang tadi dijelaskan, nah di sini dipasangnya. Ya. Nah, ini yang input output tadi ya. Di sini kelihatan kan ya, ada PS2 untuk mouse, ada PS2 untuk keyboard, ada gameport, ada VGA port, ada printer paralel. Dulu kan sudah jarang, sekarang mah ya. Ada LAN card untuk jaringan, ada USB port, ada sound card untuk suara. Nah, selain itu ada VGA slot VGA. Selain itu ada PCI slot ini PCI slot. Kalau ini slotnya slot VGA AGV ya. Kalau ini PCI slot untuk tambahan seperti sound card atau LAN card, kartu jaringan yang tercantum di dalam motherboard ya, biasanya dipasang di slot PCI ini tambahan. Ada baterai CMOS, ada IDE port untuk kabel data. Nah, sekarang sudah jarang yang menggunakan kabel IDE ini. SATA untuk kabel SATA-nya nih, serial ATA apa VGA. Nah, itu motherboard itu ya. Nah, yang terpasang di dalam motherboard itu apa? Pertama, soket prosesor. Nah, ini soket prosesor yang ada di dalam motherboard. Ada 37, ada VGA-nya 370, ada 478 tipenya ya. Ada LGA 775, ada LGA 1150. Ini yang ada dalam soket prosesor ini ya. Nah, ini adanya di motherboard tadi sudah sampaikan. Nah, soket ini yang untuk memasangnya prosesor itu namanya yaitu soket prosesor. Tipe-tipenya banyak sekali soket prosesornya. Jadi kaki-kaki nanti prosesor akan dimasukkan, akan ditancapkan di dalam soket ini. Nah, selain dari soket ada heatsink kipasnya. Biasanya di dalam setelah prosesor tadi yang dipasangkan di dalam soket, biasanya di atasnya dikasih heatsink atau fan cooler. Nah, itu fan untuk pendingin kipas angin. Nah, selain di motherboard juga ada baterai CMOS untuk settingan waktu ya. Dimana CMOS itu berfungsi sebagai RAM yang berukuran kecil 64 KB yang digunakan menyimpan settingan BIOS yang ada pada saat komputer dimatikan. Jadi pada saat komputer dimatikan, semua itu akan disimpan di dalam settingan waktu maupun apapun itu disimpan di dalam baterai CMOS ini ya. Nah, ada chipset juga. Chipset di motherboard ada chipset, ada shortbread, ada notebread. Nanti ketika praktek nanti dijelaskan apa itu chipset notebread dan apa itu chipset shortbread. Kalau notebread berarti di sebelah utara ya, kalau shortbread di sebelah selatan chipsetnya. Ini berbentuk chipsetnya. Notebread ini berarti di sebelah utara ya, ada chipsetnya ini. Ada shortbread ini di sebelah selatan. Di mana notebread ini berfungsi menjembatani arus data sekitar memori ya. Arus data sekitar memori, prosesor, VGA dan sebagainya. Jadi sekitar memori atau prosesor ini, di sekitar memori ya, memori ini, slot memori, prosesor. Nah, arusnya itu dikontrol ya, dikontrol arus datanya itu yang menjembatani arus ini yaitu menggunakan notebread, chipset notebread. Sedangkan shortbread ini ya mengatur kerja peripheral semacam IDE controller, PCI, bus, ROM, keyboard, mouse. Nah, ini shortbreadnya ini yang menjembatannya, mengaturnya, input outputnya, arusnya yang masuk ke dalam komponen-komponen yang ada di ini. Jadi shortbread ini sebelah ini ya mengaturnya memori, prosesor, di sini yang mengaturnya. Kalau shortbread yang sebelah selatan ini chipsetnya yang mengatur slot PCI mungkin ya, slot VGA, modem dan sebagainya. Nah, itu. Selanjutnya, nah BIOS tadi, basic input output system itu disimpan oleh baterai CMOS yang berfungsi memberikan informasi dan mengkonfigurasi hardware yang basic input output system. Nah, kita nanti dipelajari ada untuk kedepannya apa itu BIOS ya. Jadi setiap komputer atau laptop atau notebook itu pasti ada bawaan BIOSnya masing-masing, tergantung dari merek dan tipenya
komputer yang kita pakai, karena setiap BIOS tampilannya beda-beda ya. Jadi mana sebagai dasar input output sistem untuk mengenali, memberikan informasi dan mengkonfigurasi hardware yang terintegrasi di motherboard, dan kedudukan BIOS terletak di antara hardware dan sistem operasi. Oke ya. Nah, ini slot memori. Tadi sudah jelaskan ya. Slot memori tempat menyimpannya memori, nanti memori itu kan disimpannya di slot memori ini. Nah, yang disimpannya mana Pak? Ini yang disimpannya RAM. Perkembangannya ada DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Sekarang ada DDR5 juga ya. Double dual RAM. Di mana fungsi dari RAM ini fungsinya untuk menyimpan data sementara pada saat komputer dalam dijalankan atau pada saat komputer dalam keadaan nyala ya. Fungsi RAM itu mempercepat pemrosesan data pada komputer. Nah, itu RAM. Dipasangnya di mana Pak? Dipasangnya RAM itu yaitu di slot memori ini ya. Tergantung nanti slot memorinya, apakah kita slot memorinya sudah DDR2, DDR3 atau DDR4 bahkan DDR5. Yang jadi pertanyaannya Pak, bisa nggak DDR4 dipasang pada slot DDR3? Ya tidak bisa. Harus cocoknya, karena lekukan dari memori ini ya menentukan ya. Lekukannya ada di sininya nih, ini ada lekukan ini nih. Ini kita tidak tahu kan nanti yang dipasangnya, kalau memori SDR tidak akan masuk ke sini ya. Jadi harus sesuai dengan memori yang kita pakainya. Nah, ada slot ISA, slot tambahan tadi ya, slot PCI expansion slot, peralatan tambahan yang sebagai sarana komunikasi antara peralatan input dengan motherboard, misalkan PGA, sound card, USB. Slot PCI namanya ya, PCI Express. Nah, kira-kira sampai sini ya kalian lihat di awal. Silakan kalian mau dicatat juga di buku kalian ya. Fungsi-fungsinya slot memori berfungsi sebagai tempat pemasangan memori ya yang ada di motherboard. Basic BIOS juga, ini basic input output system, sebagai mengenali, memberikan informasi dan mengkomunikasi hardware yang terintegrasi di motherboard. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, audio modem reset ini ya untuk slot ekspansi dengan chip kodek audio atau suara. Data sirkuit modem namun memiliki kecepatan akses yang rendah. Sound card dan modem digunakan untuk sound card, ini model lama ya. Kalau sekarang itu jarang seperti ini ya, model lama seperti itu. Slot ISA, slot tambahan ini ya, ada sound card, NIC atau modem, nanti dipasangnya pada slot ISA ini. Atau slot PCI ya, untuk sound card suara, untuk NIC network interface card, dan untuk modem ya. Slot PCI, nah ini slot PCI juga sama untuk sound card yang model-model sekarang itu. Kalau model umum mungkin ISA disebutnya, sekarang sudah jarang sudah menggunakan PCI. Nanti ketika praktek apa dijelaskan apa bedanya ISA dan PCI. Ya, mudah-mudahan dengan Bapak ini tidak semuanya disampaikan secara jelas lebih rinci, biar kalian lebih penasaran. Nah, apalagi zaman teknologi ini ya, kalian bisa lebih cepat, lebih paham ya. Mungkin pengetahuan bisa mengalahkan guru juga, karena kita bisa searching langsung di internet. Oh, ini PCI itu apa sih? Searching. Nah, itu Bapak ingin kalian belajar itu jangan sampai cek bahasa Sunda mah di huapan wae gitunya. Searching langsung, karena zaman teknologi ini ya berkorban kuota mungkinnya. Sok silakan gunakanlah fasilitas dari orang tuamu untuk pembelajaran. Bukan hanya fasilitas yang diberikan orang tuamu itu untuk untuk main game dan sebagainya. Entong gunakan sebaik mungkin ya, karena itu amanah dari orang tua kalian. Jadi searching, kalau kita tidak paham langsung searching. Makanya ketika kita menyampaikan ilmu ya, Bapak mentransferkan ilmu itu yang mudah sebenarnya. Kalian sekarang bisa pintar, bisa lebih pintar dari guru mungkin bisa. Tapi ya yang sulit menyampaikan ilmu itu yaitu akhlakul karimah, sikap ya, itu yang sulit itu. Pengetahuan dan keterampilan bisa kita sampaikan, tapi sikap, akhlak, karena ilmu itu akhlak itu di atas
ilmu ya. Jadi derajatnya tingginya ya, akhlak dulu baru kita ilmu. Belum tentu orang yang berilmu tapi akhlaknya baik. Belum tentu orang yang akhlaknya baik berilmu, tapi rata-rata yang berakhlak pasti dia punya ilmu. Karena tahu kan, tahu menghormati orang tuanya, tahu menghormati bawahannya, tahu menghormati kakaknya, tahu menghormati sesama teman. Berarti kan berilmu, berarti pasti berakhlak. Malah mungkin itu bukan ilmu tapi itu bukan akhlak gitu kan ya. Nah itu. Jadi tidak di zaman masa pandemik ini ya, kalian langsung perhatikan protokol kesehatan juga. Bapak mengingatkan ya, banyak belajar di rumah, banyak kita mencari searching tapi jadi alasan saja. Ketika difasilitasi orang tua baik handphone ya yang sudah Android dan sebagainya, gunakanlah sebaik mungkin. Nah ini AGP atau slot untuk PGA. Nah PGA yang hubungan antara monitor dengan dengan komputer dengan CPU, itu namanya slot AGP atau slot PGA card. Slot AGP itu adalah sebuah slot yang diusulkan sebagai slot pendukung kartu grafis. Nanti tancapnya di sini PGA-nya. Mana PGA-nya Pak? Nanti kita jelaskan PGA seperti apa. Ini slot PCI ini model-modelnya banyak sekali ya. Nah ini PGA card itu yang seperti ini. PGA card penghubungnya, menghubungkan dan mengolah output yang berupa data ke monitor agar dapat ditampilkan oleh monitor. Ya. PGA ingat, ada yang on board, ada yang non on board. Kalau on board menyatu dengan motherboard, berarti ya PGA-nya. Mana Pak PGA yang on board itu? Kalau ini no on board, tidak menyatu dengan motherboard walaupun ditancapkannya pada pada motherboard. Nah ini PGA yang on board, perhatikannya. On board. Nah ini. Nah PGA yang on board itu biasanya di sini nih, PGA boardnya. Ya. Berarti sudah bawaan dari motherboardnya. Kalau kita beli komputer yang baru, pasti PGA-nya sudah menyatu dengan motherboard. Nah kalau ingin kita lebih bagus grafiknya, ya, grafik, apalagi seorang desain grafis atau seorang gamer, ya, itu pasti membutuhkan resolusi yang tinggi. Maka biasanya dia PGA yang dipakai no on board, yang dipasangnya nanti di slot PGA ini nih, di sini nih, ya. Kalau ini kan on board, ini PGA-nya on board, menyatu dengan motherboard. Tapi kalau kita mau beli lagi PGA ya silakan, nanti ditancapnya di sini, dipasangnya. Ya, ketika praktek nanti dijelaskan lah. Nah itu PGA, visual graphic adapter. Ini PGA. Soundcard, suara. Nah soundcard juga sama, memproses output berupa suara dan musik. Jadi kalau tidak ada soundcardnya atau belum terpasang soundcardnya, mungkin tidak akan ada suara ya komputer. Itu tidak ada musiknya, nggak ada musiknya, berarti soundcardnya mungkin bermasalah. Nah soundcard juga sama, ada yang no on board, ini no on board ya, tidak menyatu dengan motherboard walaupun nanti dipasangin motherboard tapi terpisah. Kalau yang on board biasanya ini nih, sudah dipasang di motherboardnya langsung soundcardnya ya. Jadi ada soundcard juga sama, ada yang on board dan ada yang no on board. Nah ini kartu jaringan juga sama, ada yang on board, no on board. Untuk jaringan penghubung antar satu komputer dan komputer lainnya pasti membutuhkan NIC, namanya Network Interface Card. Gimana network interface card ini? Card ini NIC untuk menghubungkan antara dua komputer atau lebih. Nah sama NIC juga ada yang on board ya. Kalau ini no on board nih, kalau berbentuk kartu seperti ini, gambar seperti ini, berarti no on board. Kalau yang on board, nah NIC-nya di motherboard ada di sini berarti. Nah ini kartu jaringannya, LAN card-nya nanti ke sini dipasangnya. Ini sudah bawaan dari sananya. Yang yang no on board di mana dipasangnya? Di slot tambahan ini ya. Di slot PCI ini dipasangnya nanti. Kalau ini rusak ya kita tinggal beli lagi nanti. Di sini kartu jaringannya. Oke ya. Nanti kalau kalian kurang paham, kalian bisa WA ke Bapak atau telah hubungi atau melalui Classroom ya silakan. Kalau ada
komponen yang kurang dipahami oleh kalian. Tapi lebih jelasnya nanti kita jelaskan ketika luring ya, atau praktek ya, nanti dijadwalkan lagi jadwal prakteknya, untuk jadwal prakteknya di laboratorium. Selanjutnya ada modem card. Nah, modem ya, pengubah analog menjadi digital, modem itu karena mungkin komputer dengan laptop dan dengan baik melalui kabel ataupun jasa. Nah, ada power supply, tadi sudah dijelaskan ya. Di dalam CPU ada power supply atau PSU, adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi untuk memberikan sumber tegangan arus. Jadi arus yang dibutuhkan, nah ini ya, nanti ke terminal listrik dari sini ngambilnya. Nah, power supply ini di sini yang ke motherboardnya, yang ATX ada 24 pin. Nanti kita praktek jelaskan lagi ya. Ini 4 pin konektor yang digunakan untuk ke prosesor. Jadi prosesor yang ada di dalam CPU itu membutuhkan arus listriknya, yang ambil dari mana? Dari power supply ini ya. Jadi kabel-kabel ini adanya di power supply nanti yang dipasangkan pada motherboard untuk memberikan arus listrik. Jadi sekali lagi, arus listrik yang dibutuhkan oleh komponen-komponen di dalam CPU ya, baik prosesor, hard disk maupun komponen yang lainnya, membutuhkannya yaitu arusnya DC. DC itu arus searah. Tetapi sedangkan kita tahu bahwa arus listrik yang ada di dalam saklar atau terminal listrik ya, itu arus AC. Nah, karena komponen yang ada di dalam CPU itu membutuhkan arus DC, maka dirubah oleh power supply ini. Maka power supply membagikan lagi arusnya, baik ke motherboard, ke prosesor yang 4 pin ini, atau ke komponen yang lainnya juga, ke hard disk, nah sumber listriknya. Kalau ini yang biasanya untuk hard disk yang model lama ya. Nah, kalau yang SATA sekarang itu ada sudah SATA power seperti ini kabel powernya. Nah itu ya. Nah, banyak komponen-komponen lagi ya, kalian tinggal nanti Bapak data sharingkan phone panelnya ada di dalam phone panel dari CPU, ada reset. Nanti ya, kalau kalian masih pasti bingung sekarang ya. Tapi lah, dengan bingungnya kalian itu berarti menandakan bahwa kalian itu pingin belajar gitu. Jangan sampai merasa tidak bingung atau merasa tidak bingung, cuek kayak, berarti tidak mau belajar gitu. Ketika kalian belajar itu kan gini ya, ketika kalian stres ya, contoh stres belajar, ketika banyak pekerjaan misalkan kalian stres, berarti mau berpikir gitu kan ya. Tapi kalau misalkan hanya hare-hare saja, contoh saja, mohon maaf nih, ada teman-teman kalian mungkinnya satu kelas itu yang hadir berapa orang di kelas itu, misalkan ya dia hanya 15 orang, kadang-kadang 10 orang gitu kan. Berarti tidak ada beban di pikirannya, tidak mau berpikir. Sedangkan oleh Allah itu kita diciptakan manusia untuk berpikir. Kalau misalnya tidak mau berpikir, ya berarti akan ketinggalan. Mungkin kan akan bodoh juga kan kalau tidak mau berpikir. Itu. Intinya ketika kalian mengikuti kegiatan KBM secara daring itu ya, kalian mengikuti saja. Ya, mengikuti. Kalau misalkan kurang paham atau apapun bentuknya, misal kurang tidak 100% kalian nanti yang disampaikan sama tatap muka pasti beda lah antara tatap muka dengan daring. Nah, ini salah satu kan. Salah satu guru sekarang diadakannya seperti ini ya, untuk untuk sebagai tanggung jawab, rasa tanggung jawab kita. Nah ini ya, kita lanjut saja sekilas. Phone panel port ini seperti ini yang ada di dalam CPU. Nanti kita jelaskan ketika kita ketika kita touring atau praktek. Nah, selain dari input, proses, output, ada storage. Storage device itu pada sistem komputer adalah penyimpanan. Dulu zamannya Bapak mungkin masih pernah ngalaman nyimpen data di disket. Mungkin sekarang sudah hilang disket itu ya, sudah tidak menggunakan disket. Kalau ini floppy-nya, kalau floppy-nya badannya disket.
yang kapasitasnya hanya berapa MB ya waktu itu nyimpen datanya. Oh, sekarang sudah giga kan ya, nyimpen data sudah giga. Kalau dulu masih MB, masih kilobit mungkin ya, menyimpannya menggunakan disket. Ada hard disk nih, hard disk. Dan sekarang di komputer untuk menyimpan data secara permanen itu menggunakan hard disk. Nah, ini hard disk. Nanti kita jelaskan ya. Ukurannya banyak sekali, ada yang 500 giga, ada yang 1 tera. Ya, banyak sekali ukuran hard disk ini. Mungkin kalian nanti lihat ketika praktek, kita lihat seperti apa itu hard disk itu. Yang fungsinya itu menyimpan data secara permanen. Jadi data-data kalian yang disimpan di dalam komputer itu pasti tersimpan ke dalam hard disk ini. Hard disk SATA nya kebanyakan sekarang sudah hard disknya SATA. Yang tadi penghubungnya kabel SATA ya. Kalau ini hard disk SATA tuh zaman dulu mungkin ya. Tapi ada juga ya dari Pentium 3 atau ke bawah itu masih hard disknya menggunakan ATA. Nah, sekarang itu ya sudah SATA. Yang jadi pertanyaan, laptop Pak menggunakan hard disk apa? Notebook. Hard disknya kebanyakan sudah SATA sekarang ya. CD-ROM untuk memutar kaset atau DVD ya. Mungkin di rumah kalian buka CD kan? Nah, memutar kaset itu namanya menggunakan CD. Dan di dalam CPU juga ada CD-ROM ini sebagai media penyimpanan ini. Ini musik, warna apapun bentuk data bisa dimasukkan ke dalam CD-ROM yang kapasitasnya 700 MB ya. Kapasitas penyimpanannya. Ini pemutar CD-nya. Ada DVD, CD, DVD. Bedanya apa? Pertama dari kualitas gambar atau suara lebih bagus menggunakan DVD ya. Nah, saya ukur aja itu. Kalau tadi kan CD sampai 700 MB, kalau ini sudah besar ukurannya, ada yang ukuran 4,7 GB ya, 4 GB lebih berarti. Nah, ini IDE, kabel IDE nanti terpasangnya di sini. Kabel ATA masih ATA ya. Kalau sekarang itu sudah SATA. Kalau SATA kabelnya seperti ini nih. Kabel SATA seperti ini. Nah, penghubung kabel ini untuk menghubungkan transfer datanya menggunakan kabel ini, baik ke hard disk ya atau ke CD atau DVD. Ini menggunakan kabel SATA ini. Nah, kalau yang sekarang di komputer atau di CPU kebanyakan sudah menggunakan kabel SATA. Oke lah ya. Nah, kira-kira dari anak-anakku, dari komponen-komponen yang tadi sudah jelas oleh Bapak, silakan kalian nanti ya. Nanti kita ada perakitan PC. Nah, perakitan PC dibutuhkan alat dan bahan. Nah, alatnya tadi sudah bahannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Dari komponen pertama, dari mulai komponen input, komponen output ya, yang termasuk kepada dalam komponen output dan termasuk ke dalam komponen proses, dan yang termasuk ke dalam komponen output ya. Nah, itu komponen yang dibutuhkan untuk merakit. Nah, ketika nanti kita praktek di laboratorium pasti butuhkan perakitan PC. Nah, peralatan dulu yang dibutuhkannya itu ada obeng. Ini obeng kan ya, sudah tahu mungkin ya. Ada tang, ini tang ya. Kalau jatuh ada jatuh mode atau dan sebagainya. Ada voltmeter untuk mengukur arus dan tegangannya. Ada isolasinya kalau ada kabel dirapikan mungkin ya, atau kabel putus, nah dirapikan menggunakan tis. Nah, itu jadi peralatannya selain dari bahan. Kalau bahan tadi mungkin sudah disampaikan ya, komponennya termasuk ke dalam input, output, proses, dan storage penyimpanan. Nah, peralatannya, peralatan untuk merakitnya seperti ini tadi ini ya. Nah, oke. Nah, mungkin setelah menyimak video ini ya, nanti kalian ada ada soal dari Bapak yang harus disampaikan. 1 KD ini, 1 kompetensi dasar ini kalian harus paham dan dipahami, dikerjakan juga tugasnya. Jadi sekali lagi ya, di dalam sistem komputer ada 3 ya, ada 3 ya. Ada
perangkat keras, hardware-nya. Nah, tadi yang disampaikan dari input termasuk input, proses, output, nah itu perangkat kerasnya. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini masuk ke prosesor, motherboard, dan banyak lagi termasuk perangkat keras yang ada di dalam. Nah, ini termasuk perangkat keras, hardware-nya. Arti hardware itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak, bisa dilihat dan bisa diraba. Oke ya, tapi jangan sampai menyalahgunakan raba strum listriknya ya. Jangan. Secara prinsip mungkinnya bisa dilihat dan bisa diraba. Untuk kalau software mungkin nanti ke pertemuan berikutnya ya, jelaskan apa itu software dan brainware. Kalau brainware kita sebagai manusianya. Jadi sekali lagi dalam merakit komputer itu diharapkan ada alat dan ada bahan. Bahannya tadi sudah disampaikan dari awal sampai akhir, bahan untuk kita rakit ya. Contoh kan kalau di rumah juga masak kan udah bahan, nanya orang membuat comrok misalkannya, oncom di jero ada bahannya, ada apa namanya, singkong mungkinnya, ada oncomnya atau bahannya. Nah, sama ketika kita merakit komputer ya, kita pasti membutuhkan bahannya. Bahannya dulu kan dicari, setelah bahan berarti alat. Kalau masak mungkin alatnya apa? Alatnya ketel mungkinnya, seroknya dan sebagainya, banyak. Kalau di dalam komponen, kalau kita merakit bahannya, alatnya apa Pak? Ya tadi sudah sampai ke Bapak. Ada obeng, ada tang, ada apometer mungkin ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam merakit itu pastikan kalian lebih hati-hati. Pastikan memperhatikan K3 ya, kesehatan, keselamatan ya, kesehatan, keselamatan dan keamanan pada waktu bekerja. Jadi menerapkan K3 itu seperti apa Pak? Kalau merakit salah satunya yaitu kalian menggunakan alas kaki mungkin ya, atau sendal jepit atau sepatu karet ya, biar kalau ada arus sisa yang ini. Kalau mungkin kalian bisa pakai sepatu, jangan ya, yang penting pakai sendal lah biar ada arus sisa yang terbuang, atau menggunakan gelang anti statik ya kalau ada gelang anti statik. Nah itu oke ya. Baiklah, untuk selanjutnya setelah kalian menyimak dari video Bapak, tolong kerjakan 3 soal ini ya. Nomor 1, jelaskan sejarah komputer, perkembangan sampai dengan sekarang. Tadi sudah disampaikan mengenai perkembangan dari perkembangan generasi pertama seperti apa, dari tahun berapa generasi pertamanya ya, jelaskan ya, dan bentuknya seperti apa gitu nanti ya. Yang kedua, sebutkan komponen PC yang termasuk ke dalam input device. Proses komponen PC yang termasuk input device kan ya, proses, output. Satu lagi ya, proses, mohon maaf nih, proses, storage ya, storage penyimpanan. Nanti mungkin gua di share soalnya ya besok ya di classroom ya, soal ini ya, storage dan output. Nah ini alat dan bahannya dalam merakit PC kan tadi sudah ya, apa saja alat dan bahannya ini butuhkannya. Oke. Untuk pertemuan dalam session video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Silakan kerjakan tugasnya ya, jangan lupa berdoa untuk mengerjakannya, dan jangan lupa untuk memperhatikan protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, jangan bermain kemana-mana ya, masih masa pandemi. Apapun bentuknya, apapun pemanjuran pemerintah kita ikuti, mungkin yang terbaik ya. Sekolah juga sama, mungkin yang terbaik buat kita semua. Pasti semua dari musibah ini pasti ada hikmahnya ya. Jadi kalian dituntut untuk bisa teknologi gitu kan, maka kalian beruntung bisa masuk SMK dengan masa pandemik ini ya. Kita belajar teknologi. Terus terang saja, guru juga kan ada BIMTEK, bimbingan teknik untuk guru, bimbingan teknis ya. Berarti belajar lagi program untuk biar kalian itu bisa dipahami, pembelajaran ke kalian bisa nyampe, bisa paham ya. Oke,
akhiri saja ya. Nanti di Classroom Bapak kirim atau mungkin kalian catat itu soalnya. Silakan nanti kerjakan. Nanti boleh dikirim di Classroom atau melalui WhatsApp yang nomor Bapak ya. Silakan jawabannya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ke kalian. Jaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk berdoa. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus wabah corona ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.